Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 6 jenis hadis, mulai dari perkataan hingga perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berdasarkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis qauli. Sementara hadis yang berdasarkan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis fi'li. Keduanya merupakan jenis hadis yang ditinjau dari objek hadis itu sendiri. Sebelum itu, perlu diketahui definisi hadis itu sendiri. Mengutip hadis Ahkam Ekonomi oleh Iwan Permana, secara etimologis kata hadits memiliki banyak arti di antaranya al-jadid, yang baru, dan al-khabar, kabar atau berita. Untuk definisi secara terminologis, para ulama baik muhaditsin, fuqaha, ataupun ulama usyul merumuskan pengertian hadis secara luas. Salah satunya dari ahli hadis Muhammad Mahfuz at-Tirmidzi yang mendefinisikan hadis sebagai berikut. Sesungguhnya, hadis bukan hanya yang dimarfukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan dapat pula disebutkan pada yang mauquf, dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari para sahabat, serta maqtu, dinisbarkan pada perkataan dan sebagainya dari para tabi'in. Bunyi penjelasan at-Tirmidzi. Selain hadis yang berdasarkan perkataan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama juga membagi bentuk hadis ke dalam 6 jenis bila ditinjau dari objek hadis itu sendiri. Berikut penjelasan lengkapnya. 6 jenis hadis, mulai dari perkataan hingga perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Hadis qauli. Hadis yang berdasarkan segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Rasulullah adalah hadis qauli. Hadis ini berisi berbagai tuntunan, petunjuk syara, peristiwa, dan kisah yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat, maupun akhlak. 2. Hadis fi'li. Selanjutnya, hadis yang berdasarkan segala perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis fi'li. Hadis ini mengandung berita tentang perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu. Sekaligus menjadi panduan bagi umat muslim untuk meneladaninya. 3. Hadis takriri. Hadis ini mengandung ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Seperti sikap Rasulullah yang membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya tanpa mengintervensi ataupun membenarkannya. 4. Hadis hami. Jenis hadis selanjutnya adalah hadits yang berupa keinginan atau hasrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum terrealisasikan, seperti halnya saat berpuasa tanggal 9 Asyura. 5. Hadis ahwali. Hadis ahwali pada dasarnya hadis yang tidak mencakup 4 hadis sebelumnya. Hadis kategori ini biasanya menceritakan sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Hadis qudsi. Secara bahasa, qudsi bermakna suci. Sebab itu, hadis qudsi didefinisikan oleh sejumlah ulama sebagai sesuatu yang diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran yang isinya disusun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga kerap disebut sebagai hadis ilahiyah atau hadis rabbaniyah karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah penjelasan singkat tentang jenis-jenis hadis lengkap yang mencakup hadis yang berdasarkan perkataan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, supaya dapat notifikasi video bermanfaat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.